Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, kita lanjutkan bahasan tentang fadilah dan kaifiyah salat malam. Mudah-mudahan bukunya tidak tertinggal. Margi ieu mah di sakuan. Lebat karena saku teh tapi sama saku jaket. Hanya sekedar bertanya, kan ininya bukunya sudah di rumah, apakah ada yang sudah tamat membacanya? Disimpan ya itu. Iya mah naroskeun wungkulnya. Tapi dugaan saya benar. Itu. Kalaupun ada tidak tamat. Itu. Kalaupun tamat ada yang tidak mengerti. Itu. Nah itulah kebiasaan kita. Kita lebih enak mendengar daripada membaca. Bahkan lebih enak dibacakan daripada membaca sendiri. Buktinya ketika saya suatu saat mau ke luar kota, saya datang ke Leuwi Panjang. Kita si kenek atau siapa sajalah calon itu. Pak, Bogor Pak, Jakarta Pak, gitu. Saya jawab, maaf, saya bisa baca. Pandai aksaraan itu, dina bosna luhur, Pak, balik ke mana Pak, cari gitunya. Ada ke Bogor ke Jakarta cenah si Agil bain masih cenah Pak maaf cenah saya bisa baca. Di luar dugaan dia menyatakan si bapak itu bisa baca cenah. Sebab ada orang ketika datang ke sana abdi cenah bade ke Jakarta na misalnya Cililitan ya atau Kampung Rambutan gitu padahal hayap sarana teh bakat kumbung maca yang dipangbacakeun ku batur. Tapi karena maca WA masih kena tamat. Yang tidak perlu juga dibaca, ding penasaran nih gitu. Saya ada yang pernah ngirim video dikarenakan di grup tidak saya baca, dibuang saja begitu. Kalau itu perlu japri saja ya. Tapi dilihat-lihat dulu gitu. Sok mau hari deui. Sekarang sampai halaman berapa? Kan? 17. Hukum sholat malam. Tidak ada perbedaan pendapat tentang hukum salat malam, yaitu tatawwu, sunnah yang muakkadah. Muakkadah itu sunnah yang sangat diperhatikan antara wajib dan sunat. Nah itu wajib sunat laksanakan. Sebab hukum-hukum itu ada yang seperti itu. Misalnya kalau ada satu hukum yang membolehkan dan yang mengharamkan, lebih baik kita tinggalkan itu ya. Kantana ieu mah hukum teh itu makruh atau haram sebenarnya kantunkeun lah gitu. Da milarian sunat deui mah seueur gitu. Ini sebutnya sunnah muakkadah, artinya amal sunat yang sangat ditekankan. Kata sahabat Ali radhiyallahu anhu, witir itu bukan merupakan keharusan seperti salatmu yang maktubah yang 5 waktu, tetapi telah disunahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian besar ahli tafsir menyatakan bahwa secara khusus
bagi Rasulullah SAW salat tahajud itu hukumnya wajib. Rasulullah, sebab itu beliau tidak pernah meninggalkan walaupun dalam keadaan bagaimanapun juga. Bahkan kewajiban itu tetapkan sebelum perintah salat yang 5 waktu, yaitu Quran surah Al-Mujammil, qumil laila illa qalila, bangunlah pada waktu malam untuk melaksanakan salat kecuali sedikitnya, sedikit yang digunakan untuk tidur. Tambahan kewajiban ini sebagai tanda syukur kepada Allah yang telah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Jadi Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mengapa engkau itu banyak salat malam, itu wajib depan kewajiban, tidak pernah kau tinggalkan sampai bengkak gitu, betisnya, kakinya. Kata Rasulullah, bukankah kamu, kata Aisyah, bukankah engkau itu sudah diampuni dosa-dosanya dan dijamin masuk surga? Kata Rasulullah SAW, tidak bolehkah saya bersyukur kepada Allah? Jadi itu bentuk bersyukur. Nah ini juga pernah diturutan ke orang teh. Sebab syukur itu adalah ibadah. Nabi Musa mah syukur nate saum, itu Rasulullah syukur na salat malam, tidak pernah tinggalkan. Urang mah syukur teh dahar. Syukuran cenah dibagi snack koko itu naon syukuran naon cenah teh. Itu. Eta bedana teh. Terlepas dari pendapat tersebut, bagi kita umatnya salat malam itu penting dan sangat dianjurkan. Dalam hal ini kita wajib mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa dalil yang menunjukkan anjuran untuk salat malam, antara lain. Kalau tadi mah sebelumnya keutamaannya, sekarang anjuran. Saking pentingnya salat malam, Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya walaupun dalam safar. Beliau pernah melakukannya sambil duduk di atas kendaraannya ketika safar, sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Umar. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli fis safarin ala rahilatihi haitsu tawajjahat bihi yumi'u ima'an salatal laili illal faraidi wa yutirun ala rahilatihi, rawahul Bukhari. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah SAW salat di dalam safar di atas kendaraannya. Kemana saja kendaraan itu membawanya, menghadap, ya. Beliau salat berisyarat, yaitu salat malam kecuali salat fardu, dan ia salat witir di atas kendaraannya. Itu Bukhari. Jadi kalau salat fardu mas kedah turun we teh mah. Kecuali kan? Ya. Hayana onta. Sanes BMW. Ya. Jadi kade motor mah tiasa. Jadi onta itu caranya dihadapkan ke kiblat, takbir gitu, itu di atas kendaraan. Kemudian dikenyet, kayak kenyetnya. Terus onta teh maju gitu, lempang. Di onta Rasul itu sudah tahu harus pergi kemana. Teh hebatnya onta Rasul itu. Motor urang mau 10 tahun teu inget-inget, bahkan kadang-kadang aya motor nu teu apa balik pannya ujug eueuh. Onta itu bisa kembali. Nu apa teh biasa puntennya anjing, teh ucing, japati teh bisa balik teh. Nah, ini jadi menghadap kemana saja gitu. Apabila sholat wajib turun dari untanya. Apabila salat sunat seperti ini bisa dilakukan. Kita juga begitu. Saya pernah kesiangan ke sini.
Ketika mendengar adzan dan sudah masuk waktu subuh, wah ceteh dia pasti masbuk ya gitu. Saya sholat 2 rakaat subuh itu di kendaraan. Kali ya supir mah teu kengeng. Saya pernah ke Sukabumi subuh-subuh. Itu Pak Ustadz sholat naon kayaknya tahajud heula. Wah, nepi ka tahajud gitu. Penting nyagina kendaraan gitu. Istri saya juga tahajudnya gitu di belakang. Cek supir teh, "Ari abdi kumaha cenah Ustaz?" "Entong," cetek gitu. Nganterkeun Ustaz ge eta teh geus ganyarannya. Arukan teh. Muka tulak we tah saha cenah. Saroge mulih ti mana ti pangaosan meunang ganjaran. Di mana cenah ieu tos badminton beda atuh. Komo jeung tos mancing mah. Kalau kendaraan itu milik pribadi ya mengko ke masjid lah. Kalau untuk sholat fardu, kalau untuk sholat sunat boleh. Misalnya buru cenah ya. Nah, ke masjid sholat fardu, misal bukan dalam keadaan safar di daerah ieu gitu. Kulantaran kudu buru-buru teh gitu. Ya kita sholat sunatnya di kendaraan atau zikirnya di kendaraan. Jadi boleh assalamualaikum. Nah, buru-buru karena mobil udah bisa pika keheuleun batur. Tadi dinya kita berzikir. Saya zikirna baca tasbih 100 kali. Kalau diniatkan kalau salat zuhur lah nanti di asar aja disatukan. Itu safar ya. Ya. Tidak termasuk melalaikan. Tidak, memang begitu contohnya. Kayak buku nih, buku safar namina. Tapi si Ganu ngajual bukunya sebenarnya. Dan mohon doanya. Sekarang saya sedang mencetak buku. Jadi buku An-Nur. Mohon doanya sebabnya ada agak jelimet aya teh. Jeung nu gaweana teh aya nih, Pak. Saya tidak mau gagal gitu. Pernah saya gagal gitu. Nah, doa namanya sing lancar gitu. Insya Allah dibagikan ku abdi mah. Asal ngagentos sareng cetak we. Apabila di kendaraan umum misalnya bis umum, nah kita bisa melaksanakan salat duhur dan asar itu di kendaraan. Tapi kalau elep jurusan Tasik, ibu-ibu, bapak-bapak jangan sholat di kendaraan. Ini sudah masuk luhur, mau sholat dulu. Itu tanya anaknya, ke supir atau ke kenek. Iya badai ada kesempatan untuk sholat duhur asar tidak? Nah, kedah gitu. Mari simkuring kantos dina eta dina kendaraan. Pek temeng kok sok sholat heula ceuk supir teh. Cek abdi teh ieu. Mun apa mah tak taros heula. Bapak bade salat heula mangga cenah. Itu dihargai. Budiman juga kadang-kadang begitu. Itu elep jurusan Banjar itu dihargai. Kurang salat, supir ge salat, kenek matahar. Sebab saya perhatikan begitu. Jadi orang-orang sana mah sudah tahu. Kalau tidak percaya coba saja naik elep dari bapak-bapak terus naik elep. Naik elep tanyakan ya gitu. Itu dihargai. Ya, oke cenah Pak. Di rumah makan anu pasien waktu tanyaan untuk sholat. Kita lanjutkan. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yutiru ala ba'iri. Kata Ibnu Umar, maka sesungguhnya Rasulullah SAW witir di atas unta. Saya patarasan saja. Aya jawabanana hadisna nu eta. Kalau di kereta ya kereta yang enak itu kereta malam. Jarak jauh. Biasanya ke Surabaya. Kita kan tinggal mau nyenak koran di bordes. Tapi kita juga harus tahu ini pemberhentiannya berapa lama perjalanannya itu kan sebab ada stasiun di apa yang berhenti itu di bordes sama gitu. Aduh tapi bagi gituan tadi nikmat aduh
gitu. Mau anu nyarek gitu. Nu teu meunang teh sare di dinya mah. Nah bordes tidak boleh gitu. Itu bisa sambil berdiri. Kalau di kapal itu dekat kokpit di depan. Tapi pembimbing jangan. Pembimbing harus di kursi. Sebab pun pembimbing ka ditu engke nu dibimbing teh alah cenah. Ustaz Rahmat jadi itu aku ngumpuk kalinya nya. Kapalnya bisa nongeng gitu tah. Di belakang juga ada. Hanya beberapa. Di kereta juga ada. Hanya beberapa. Jadi usahakan sholat itu sambil berdiri. Untuk sholat malam di atas unta itu ruku nasak itu sujudnya lebih rendah. Lebih rendah. Bahkan para sahabat pernah sholat di atas unta. Ketika tempatnya tidak memungkinkan, coba becek deh. Kan ada kemarin tuh waktu pandemi ada dalil as-sholatu ala rihalikum, contoh saya ala sholat. Sholatlah di atas kendaraan. Di Madinah pernah banjir. So, di Madinah di Arab itu si cai itu tidak seperti di kita. Kita makan nyerap karena tanah, itu makan batu di bawahnya. Jadi pernah banjir. Jadi sholatnya itu di atas kendaraan. Itu sholat fardu. Kedua, pada saat sakit atau merasa malas, nah di sini saya menggarisbawahi malas. Beliau itu tidak pernah malas dah. Ima kaurang gitu malas dah. Jadi jangan sampai kata-kata ini Rasulullah pernah malas untuk sholat, tidak. Pada saat sakit atau merasa malas, beliau salat sambil duduk. Bukan malas hororehamnya gitu. Misalnya sebetulnya berdiri itu bisa. Ngan iya tuh sok ngaderek itu atau cangkeng, nah itu kaitannya dengan sakit. Jadi harus digaris bawahi. Jangan sampai ada yang bertanya, apakah Rasul itu pernah malas? Ah, gitu. Ya maka urang. An Yazid bin Khumairin qala sami'tu Abdullah ibn Abi Qaisin yaqulu qalat Aisyatu la tada' qiyamal laili fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yada'uhu wa kana idza marido aw kasila shalla qa'idan. Dari Yazid bin Khumair katanya saya mendengar Abdullah bin Abi Qais telah berkata Aisyah, jangan kau tinggalkan qiyamul lail karena sesungguhnya Rasulullah SAW dulu tidak pernah meninggalkannya. Dulu apabila beliau sakit atau merasa malas, beliau salat sambil duduk. Ini Rasulullah itu bukan malas itu, malas lagi sekalipun malas, ini malasnya salat sunat ya. Itu pan urang mah mun malas teh henteu we salat sunat teh. Kita kan dalam Bulughul Maram kita pelajari bahwa Rasulullah itu sholat rawatibnya di rumah ya, sholat rawatib malam, subuh, gitu, subuh, maghrib, isya itu di rumah. Jadi kalau kita mau pulang ke rumah, terus di jalan bata, sholat mah, tak eta beda nanti. Jadi Rasulullah masih kena sholat. Gitu. Memang di sini kasila ya atau kasula. Kaslan teh malas, tapi di sini jangan diartikan seperti kita. Rasulullah itu tetap saja sholat kaidah, sholatnya sambil duduk. Jadi di rumah itu boleh sambil duduk. Sholat malam teh tibatan teu. Saya kemarin sakit ini. Jadi kalau berdiri itu susah, sakit berdiri itu. Tapi kalau duduk tidak. Karena itu sholat 4 rakaat. Alah, hese kudang teh. Nah, 4 rakaat lagi sambil duduk. Kira-kira sudah bisa ya 3 rakaat sambil berdiri. Pokoknya jangan ditinggalkan walaupun gitu. Walaupun dalam keadaan sakit. Pan urang mah kecager oge. Awas. Ini perlunya buku ini. Ya. Kalau kita melihat pahalanya kemarin kan seperti unta merah ya. Oh, unta merah teh. Ya.
Henteu eta mah habis teh anu 40 jutaan naon motor naon teh. Tah gitu. Tetapi ketika sakitnya makin parah, beliau meninggalkan salat witirnya sebelum meninggal. Nah, ini juga ada dalil ya. Tapi ini kita tidak tahu. Mungkin saja Rasulullah SAW karena tidak bisa bangun, mungkin saja sholatnya sambil berbaring, Pak. Bukan sambil tidur. Tapi memang di masjid sok aya gadinya tidak boleh tidur di masjid. Cina mah boleh ditajung teman daudi mah teu sare. Nah goler gitu. Jadi yang tidak boleh itu tiduran beda gitu. Namun tidak boleh tidur di masjid najan diuk teu meunang. Ya. Jadi maksud DKM tak kitu maksudna mah itu ulah ngagoler di masjid gitu. Jadi pengumumannya kalau pakai di sini tidak boleh tiduran gitu. Beda ya. Tiduran itu tidak boleh tidur mah gitu. Jadi meunang ngagoler. Ada ya tetap soal bahasa tapi maksudnya mah gitu anu ngising di Banyur gitu. Maksudnya mah seblok. Jika sudah bangun jangan tidur lagi. Tah, iya. An Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah la takun misla fulanin kana yaqumu minal laili fataroga qiyamal laili, muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Amr bin As, ia berkata Rasulullah SAW telah bersabda kepadaku, "Yo Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan." Nah, tidak sebutkan orangnya, si fulan, si anu gitu. Rasulullah tahu. Ia bangun malam tapi ia tinggalkan salat malam. Nah, jadi kalau sudah itu bangun itu teh nyage make alarm. Di pareu mana teh alarm? Kita mah pengalaman sing goreng gitu nya. Datang jam 12 malam tuh pakai alarm jam 3 lah cukup itu. Kadang gitu teh tinggal di pareuman. Di pareuman. Pan aya geuningannya si alarm teh yang padam, ada lagi non snoozer non dia teh. Tah eta. Kedah jauh eta teh HP-na ulah kitu lah. Oh, da aya pareuman. Ai kitu mah jauh tanya mapah heula gitu. Ini sudah dijelaskan anu eta teh geuningan. Setan itu mengikat 3 ikatan di kepala. Kalau dia bangun dan berdoa, dia dibuka satu. Kalau berwudu, dibuka satu lagi. Jika sholat, dibuka satu lagi. Esoknya itu akan giat. Malahan ada hadis yang tidak cantumkan di sini. Bangunkan istrimu atau suamimu, cenanya. Rahimallahum ro'an, Allah akan memberi rahmat kepada seseorang yang membangunkan istrinya untuk salat malam, kemudian sing kade ngagugahkeun sing nyaah gitu nya. Tapi sama Rasulullah apabila susah bangun di kepretnya gitu. Eta teh kade sabab ari istrina ngaos, suaminya tidak ngalaksanakeun hadis eta. Pak gugah Pak urang salat malam, urang tahajud bios bapak mah 3 rakaat oge misalna teh geuna hese wae nya dikitukeun nyerak panyuk teu kenging eta teh barang panyuk dikitukeun tak ngamak pan ditajong atuh bae kana kasur ditajong ieu teh istrina teh anu salat tahajud teh husu anu sare teh husu sabab simutna sana eta teh ngalaksanakeun hadis Rasul istrina terang hadisna carogena henteu kitu teh akibatna teh eta salah kesimpulan nah cenah kitu ieu hadisna cek ustad oge kitu kali mah tong ngaji tuh jadi riweuh Pak. Jadi kalau sudah bangun ya jalan saja dulu
sholat ya, walaupun hanya beberapa rakaat, nanti ada kaifiatnya. 4. Mengajak keluarga untuk salat malam sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Firman Allah, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Dan suruhlah keluargamu untuk salat serta bersabarlah dalam melaksanakannya. Nah, ini melaksanakan teh. Nah, melaksanakan salat atau melaksanakan membangunkan. Dalam rangka melaksanakan ayat ini, Rasulullah SAW selalu mengajak keluarganya untuk sholat malam. Beliau sering mengetuk pintu rumah putrinya Fatimah dan mengajak salat menantunya Ali bin Abi Thalib. Demikian juga para sahabat yang lain melakukan perbuatan yang sama. Ini ada cerita ini. Jadi diketukan gitu. Salat gitu. Maksudnya mah salat malam eta teh. Eta Ali ngawalan da upami tos ditakdirkeun ku Allah mah abdi teh salat cenah. Eta teh ka mertua. Coba mertuana Rasulullah teh baca ayat Quran, wa kana insanu aktsara syai'in jadalan. Jelema mah loba pisan alasan. Itu. Dan takdirkeun ku Allah nya abdi teh da takdir ti Allah we cenah ieu mah kitu. Tapi haita teh Ali teh teras salat malam. Pokoknya kita bangunkan saja. Sebab itu merupakan kewajiban dari ayat ini. Urusan salat jeung henteu nama urusan dia dengan Allah. Tugas kita sudah membangunkan. Pada hadis lain Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli wa ana raqidah mu'taridah ala firashihi fa idza arada ayutira aiqadoni wa awtartu rawahu Bukhari. Adalah Rasulullah SAW salat sedangkan saya tidur terlentang di atas tempat tidur beliau. Bila beliau hendak witir, beliau membangunkanku lalu saya salat witir. Itu. Teh pami ibu-ibu tong ngamak salat witir. Da keur henteu cenah kitu tong ngamak gitu. Biar aku teu apanya. Pada hadis lain Rasulullah SAW bersabda, bangunkanlah para penghuni kamar. Bukhari itu. Aikidu sawahibal hujari. Gitu. Jadi penghuni kamar itu istri-istri Rasul semuanya. So ketrokan gitu. Jadi Rasul itu kan istri-istrinya berdekatan gitu. Ngajajar. Itu dipapai ke Rasulullah. Ngebangunkeun teh. Numawi upami puntennya upami bade ngadua ulah tebih kedah caket kan dia sunah Rasul teh kedah caket we manu hiji di Bandung hiji di Jakarta wah resah itu jadi energi habis itu datang kali itu ngalempreh naon datang kali itu ngadon ngalempreh banyak gitu. Pamini dia aya masalah hari kali itu teh aduh coba kudu di antigen lah segalanya di swab naon dikitulah pokoknya menjadi kali itu na teh taina teh aya beberapa masalah ustaz cenah kumaha abdi teh da teu kenging kali itu teh cenah kieu cek simbolna bongan saha atuh cenah ari keur riweuh nanyakeun ka ustaz ari keur senang teu bebeja geuningan ieu aya hadisna ye. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa aiqadha imra'atahu fa in abat nadhaha fi wajhihal ma'a. Tani kadinya. Nah, kedua rahimallahu imra'atan qamat minal laili fa shalat wa aiqadat zaujaha fa in aba nadhahat fi wajhihil ma'a. Abu Dawud. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah telah merahmati, memberi kasih sayang atau memberi pahala surga kepada seorang laki-laki yang bangun pada malam hari kemudian salat dan membangunkan istrinya.
Jika istrinya menolak, ia memercikan air di wajah istrinya. Allah telah merahmati seorang perempuan yang bangun pada malam hari kemudian salat dan membangunkan suaminya, dan jika suaminya menolak, ia memercikan air di wajahnya. Dikitukeun we gitu. Tapi kita badami engke mah wangi munteuh gitu. Ada tuh kumaha mun diusap gitu. Cenah gitu. Jadi ulah siga tadi ieu mah materi nya. Materi, kalau metodenya silahkan kumaha urang dikitukeun hese wae. Ada pertanyaan sampai di sini? Nomor setengahna gini. Waktu salat malam. Nah, ini kalau sudah dipahami pentingnya sampai dianjurkan begitu, nah kita perhatikan waktunya. Untuk mengetahui waktu yang tepat salat malam, perhatikan hadis-hadis berikut. Rasulullah SAW menjelaskan, "Awitru ja'alahu Allahu lakum ma baina sholati isya'i ila an tatlu'al fajru." Witir itu ialah Allah menjadikannya untukmu antara salat isya sampai terbit fajar. Ini menunjukkan bahwa sholat witir kan sudah kita pelajari ya, bangsa witir itu termasuk tahajud dalamnya, atau yang dimaksud dengan witir itu juga salat malam taraweh, itu setelah sholat isya. Jadi harus isya dulu, walaupun isyanya itu di jama takdim, ditarik ke maghrib. Misalnya jam 7 sudah beres ini sholat maghrib dan isya, mau tahajud, nah itu tahajud. Saya sering berteriak itu, luka di dangu, luka henteu. Sebab saya sering berjalan pakai bis gitu, pariwisata. Saya sengaja membangunkan, witir gitu. Air ngejawab, "Nuhun Ustaz, nuhun." Air juga jawab itu, saya tidak berani membangunkan gitu. Sok aya keneh keur witir. Jadi alangkah baiknya, mun sabeus teh nya jadinya sholat witir. Ketika saya umroh gitu, dikarenakan saya pembimbing, eta mah ada pembimbing jadi kewajiban. Sok sholat witirnya gitu, kumaha cenah Ustaz carana gitu. Karena itu saya bagi buku ini. Sok daripada urang teh sare henteu na mobil teh nya. Ningali ka luar poe coba sok rek naon deui. Ekrep gitu udah terausen Pak, kadahna ngagoler dina bus, dina kareta. Lebih baik kita sholat sugan we atuh daek sare sholat mah. Nya cenah Ustaz, aduh abdi karek 3 rakaat ya. Aduh nya ini ageung pisan manfaatna. Malahan ketika tugur ya istilahnya, tugur teh naon? Ieu nyarangan anu teu damang di rumah sakit, kan? Ngemitan gitu, itu lebih enak sholat. Tibatan gitu dikenang eta kan, nikmat henteu eta teh. Nah, lebih baik sholat. Saya sering mendapatkan orang-orang yang sedang sholat malam itu di rumah sakit, anu tungguna gitu, anu tidak mang oge. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli fi ma baina ayyafrugo min sholati isya'i ila ayyan sodi al fajru. Kata Aisyah radhiyallahu anha adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa salat malam antara selesai salat isya sampai menyingsing fajar. Jadi sampai masuk waktu subuh. Bisa saja ini bapak-bapak itu sholatnya di rumah 4-4. Nah, masih ada waktu kan sekarang subuh nage 18. Nah, datang ke masjid. Nah, tidak sholat tahiyatul masjid tapi tilu deui ngarengesekeun di masjid gitu. Anu rajin sholat malam anu ibadah haji sareng umroh, eta mah
subuh nanti di itu tabuh 5:30 sewaktu jam 3 teh geus aya di Masjidil Haram atuh. Garto di itu mah wih ka dieu teh. Nah cenah di Masjidil Haram kali itu geto aya ka dieu jawabna teh kieu di Masjidil Haram mah jam 3 teh geus buka masjidna. Dia mah geus tareh adzan oge nutup keneh gitu. Eta alasan aya wae da alasan mah. Artinya salat malam itu tidak dilaksanakan mendahului salat Isya sekalipun malam sudah larut, tetapi bisa dilaksanakan sebelum waktu Isya karena salat Isya sudah dijama dengan maghrib pada waktu maghrib. Sedangkan sebelum terbit fajar artinya sebelum tiba waktu salat subuh. Kita boleh memilih waktu yang sesuai dengan keperluan dan kesempatan. Boleh langsung setelah salat Isya seperti tarawih, boleh tengah malam atau akhir malam. Pada zaman sekarang kita bisa mengatur waktu sesuai dengan yang diinginkan. Kalau dulu itu betul-betul tidak bisa. Jadi susah, apalagi di lembur kapungkur mah pamika zaman teh pan kahandapnya. Kahandap ya zamanna di luar. Jaba leueur, jaba hujan, di seueur alasan teh. Adi ayeuna kan zamannya di mana? Nah kamar itu bisa bari ngoronang biasa gitu. Bari peureum geus apa kadinya mah tapi masih keneh we dikantunkeun. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yutiru min awwalil laili wa awsatihi wa akhirih. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya beliau salat witir pada awal malam, pertengahan dan akhir malam. Jadi boleh di awal, di tengah, di akhir. Asal setelah salat Isya dan sebelum waktu subuh. An Aisyah radhiyallahu anha qalat min kulli laili qad awtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awwali laili wa awsatihi wa akhirih fantaha witruhu ila sahari rawahu jamaah. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia mengatakan pada setiap malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah witir awal malam, tengah malam dan akhir malam, dan akhir witirnya sampai waktu sahur. Waktu terbaik untuk salat malam adalah dari tengah malam sampai akhir malam atau berakhir pada waktu sahur. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan bahwa Amr bin As mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, saat yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah saat tengah malam sampai akhir malam. Jika engkau akan berzikir maka saat itu lakukanlah. Sabda Rasulullah SAW, siapa di antaramu yang tidak sanggup bangun pada akhir malam, salat witirlah pada awal malam. Siapa di antaramu yang sanggup bangun pada akhir malam, salat witirlah di akhir malam. Selanjutnya beliau bersabda, fa inna salata akhiril laili mahduratun wa hiya afdalu. Rawahu Ahmad wa Muslim wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Karena salat pada akhir malam itu disaksikan malaikat dan itulah yang utama. Kalau kita mudah bangunnya itu, apalagi sekarang banyak kesempatan ya. Kan biasa jam 4 ke masjid atau jam 4 sholat subuh, sekarang jam 4 iya, 18 gitu. Kan ieu mah dihudangkeun ningali jam 18 apa sare deui. Malaikat terus ngegugahkeun. Sebetulnya tidak perlu pakai alarm, seperti hanya ibu-ibu ketika bulan Ramadan ya, kan ibu-ibu bangunnya jam berapa? Kalau bapak-bapak jam berapa? Kewek asak. Kajian bangun bapak-bapak menonton gitu. Cara mantuan masak gitu. Nah, itu harus diperhatikan dan harus dipentingkan. Kalau bisa ya akhir malam. Kalau bapak ibu sudah punya niat ternyata kesiangan, nah itu sedekah ti Allah, pahalanya tetap ada. Tapi malaikat gak apaleun atuh mun nyarek tahajud mah nonton TV nika jam 12.
atau mau main HP ke jam 11-nya malaikat apaleun menyaman niat atau paleman. Sebab kita tidur kadang-kadang berapa jam sih? Saya 6 jam. Jadi jam 8 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu jam 2. Jam 9 6 jam gitu. Tapi aya nama cenah kudu loba sare. Ya. Itu anjuran pemerintah kan? Harus banyak tidur gitu. Aya mah zaman dunia terbalik. Kalau dulu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Aya nama bersatu kita. Jadi kudu dianjurkan sameter-sameter. Jadi kalau dulu itu tentara di depan, tenaga kesehatan di belakang. Waktu perangnya itu mesti balik, tentara di belakang, tenaga kesehatan di depan. Jalma jahat di kurungan itu anu balaga dikencarkeun, mah jalma jahat dikencarkeun, nu balaga cicing di mah itu ieu mah nyaan tereh kiamat piraku lebihan kiamat tehnya terehnya itu. Disaksikan malaikat itu ya. Sebab malaikat siang sudah datang waktu sahur teh, malaikat malam belum pulang, jadi double catatanana dirinya teh. Nuju salat, aduh. Malaikat siang itu nyatet nuju salat, padahal tacan eta teh, tacan siang teh gitu. Tibatan ke sare. Malaikat itu malam siang malam ke sare. Hudang sare deui cenah kitu. Geus teres subuh sare keneh cenah judulna teh eta ku malaikat teh. Di 2 kali lipat tah dicatetna nu sare oge. Kita perhatikan ayat hadis berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lailil akhiri yaqulu man yad'uni fa astajiba lahu wa may yas'aluni fa u'tiyahu wa may yastaghfiruni fa aghfir lahu. Oh, jamaahnya hadisnya sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rabb kita azza wa jalla luhur mah tabaraka wa taala nya dihandapna jadi azza wa jalla. Saminya lah. Tabaraka yang maha berkah dan maha tinggi, sini azza wa jalla yang maha gagah dan yang maha mulia turun setiap malam ke langit dunia. Maksudnya turun itu bukan turun begini, diperhatikan itu. Sebab kalau turun di sini kan bumi teh bulatnya. Sekarang juga anu sahur ini teh di India mah teh anu tahajud di Masjidil Haram jam berapa? Di 2:30 waktu 1:30 gitu. Berarti jadi maksudnya bumi itu bulat itu perhatian Allah pada akhir malam, sepertiga malam itu diperhatikan. Turun ke langit dunia ketika masih tersisa sepertiga akhir malam. Dia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku pastilah aku akan memberinya. Wah, iya mah kesempatan pisan. Dan siapa yang meminta pengampunan kepada aku pastilah aku akan memberinya pengampunan. Ada yang terlewat ini, siapa yang meminta ya salani, siapa yang berdoa diijabah, yang meminta saya beri, dan yang beri ampunan itu istighfar itu pada waktu sahur. Bangun tidur gitu masih kena waktu sahur 5 menit. Itu istighfar jangan dilupakan. Maca tatahan subhanallahnya. Subhanallah wa bihamdihi. Sepertiga malam terakhir bila kita hitung dengan jam pada saat ini 9 jam. Malam 9 jam, 3 jam sebenarnya 8, jam 7.
atau jam 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, rata-rata 9 jam. Sepertiga berarti 3 jam. 9 jam dibagi 3, jadi kira-kira 3 jam menjelang subuh atau waktu sahur. Ada ke urang mah tuh setengah jam beres. Masih Rasulullah 3 jam atuh. Eta we ayat trikul bolak-balik. Banyak ayat yang mengisyaratkan bahwa pada waktu sahur adalah saat yang tepat untuk berdoa dan istighfar. Dan salah satu ciri orang yang bertakwa ahli surga ini sudah kita bahas sebetulnya. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, as-sabirina was-sadiqina wa qanitina wa munfiqina wa mustaghfirina bil ashar. Yaitu ahli surga adalah orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat dan menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan yang memohon ampun di waktu sahur. Tapi kedah ikhlas. Kedah ikhlas teh kieu jurah teh kedah husuk ngadoa teh astagfirullah atau Allahumma anta rabbi teh lain kieu barang hudang ningali jam 4 astagfirullah. Nah, eta beda deui teh mah ibadah. Astagfirullah teh jam 4 deui cenah kitu. Eta ge istighfar, tapi istighfarna bukan istighfar minta ampun, eta mah istighfar luas. Bila kita tidak sahur, naon gitu. Bila kita tidak bisa mengatur waktu atau takut kesiangan, maka boleh tahajud itu diselingi dengan tidur. Misalnya setelah 4 rakaat sudah mengantuk atau mempunyai tugas mendadak, tangguhkan saja sisanya di akhir malam. Tetapi witirnya harus terakhir, sebagaimana petunjuk dari Rasulullah SAW. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ij'alu akhir salatikum bil laili witron. Dari Ibnu Umar yang berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, jadikanlah akhir salatmu pada malam itu witir, muttafaqun alaih. Jadi begini, atau yang dua-dua ya, nanti ada kaifiahnya itu. Yang dua gitu, ibu-ibu teh ngahurungkeun kompor, nyahaneutkeun, boleh melakukan apa saja. Asal ulah batal we, ngobrol juga boleh. Kade ulah muka WA gitu ningali lebih kanteun eta witir tak kadah dipareuman eta teh aya nu nyeuseul ka sim kuring ku naon boga HP atuh cenah ari teu dibuka mah teh dibukana jam 6 itu jadi HP teh geus sare jam 8 teh gitu. Ya sampai di sini ulah sesakeun nya jadi lah nah gitu. Ada pertanyaan Mas kumaha Haji? Jadi yang perlu dijelaskan kan terkait seperti itu biasa Rasulullah di malam salat witir itu antara witir dan terakhir ieu teh Haji hiji deui tingali itu judulna teh bari ayeuna wae itu kumaha? Hah? Engke wae nya. Aya pan aya kaifiat tuh. Nya aya kaifiat itu. Pemi ayeuna panjang. Iya, sabdi nanti kata begenep tabus 6:30 oge abdi mah siap. Ya maksudnya dia nya. Oke awet-awet. Aya di anu bari naroskeun. Sakitu tiasa kabiatur mudah-mudahan aya manfaatna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum.